Video ini disponsori oleh Shop and Click. Buat kalian yang sedang mencari Veripela Gaming, toko Shop and Click bisa menjadi salah satu toko terpercaya untuk urusan Veripela Gaming. Untuk linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Untuk kalian yang hobi bermain game di konsol, PC maupun di smartphone, mungkin gamepad atau controller yang satu ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Halo semua, selamat datang dengan Febri di sini. Kali ini kita akan membahas salah satu gamepad dari IPEGA lagi, yaitu gamepad 9076. Kalau kemarin kita sudah membahas dua gamepad juga dari IPEGA, nah gamepad yang kali ini memiliki lebih banyak fitur dibandingkan dengan dua gamepad sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan melihat apa perbedaan antara gamepad ini dan gamepad sebelumnya. Yang pertama kita akan lihat apa yang akan kita dapatkan di dalam paket penjualannya. Dan seperti biasa kita akan mendapatkan satu buah kabel untuk pengecasan yang ujung portnya masih berupa micro USB. Dan yang kedua yaitu buku manual. Mungkin banyak dari kalian yang jarang membaca buku manual, tapi untuk di buku manual ini kalian perlu membacanya karena banyak fungsi-fungsi yang akan kalian gunakan untuk di setiap device yang berbeda. Oke, cuma itu saja dan sekarang kita berlanjut ke bagian gamepadnya. Dan ini dia gamepad wireless 9076 dari IPEGA. Dan yang pertama akan saya bahas yaitu layoutnya. Untuk gamepad ini memiliki layout atau bentuk penataan tombol yang sama seperti controller dari PlayStation. Dan sekarang kita beralih ke bagian build quality-nya. Dan ini dia gamepadnya berwarna hitam dan bermaterialkan berbahan plastik. Walau masih menggunakan bahan plastik, namun di sini plastik yang digunakan tidak terasa murah atau murahan. Dan untuk build quality-nya di sini di bagian sambungan-sambungannya bisa kalian lihat juga tidak ada bagian-bagian yang menonjol dan terasa cukup rapi. Dan untuk warna hitamnya di sini ada beberapa bagian yang glossy dan beberapa bagian juga yang matte. Dan pada saat digenggam, untuk yang sudah terbiasa dengan stick PlayStation ini cukup nyaman. Di bagian gripnya juga sudah terdapat karet yang bertekstur kasar, jadi untuk kalian yang tangannya sering keringatan tidak akan terasa licin dan tetap nyaman untuk digenggam. Dan di bagian belakang controller ini hanya terdapat satu buah stiker bertuliskan input dan model dari gamepad ini. Sekarang kita akan membahas bagian tombol-tombolnya. Yang pertama yaitu numpadnya, dan di sini numpadnya masih menggunakan model yang tersambung atau tidak terpisah. Selanjutnya tombol input utama di bagian sebelah kanan di sini menggunakan tombol berwarna hitam dengan aksen warna-warni dan bertuliskan YAXB. Selain itu gamepad ini memiliki 6 tombol tambahan di bagian tengah. Untuk di bagian kanannya terdapat New, iCat, dan Android yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan di sebelah kiri terdapat tombol Turbo, Start, dan Select. Dan di gamepad ini sudah tersedia phone holder yang bisa kalian angkat yang menggunakan mekanisme teleskopik untuk menaruh handphone kalian. Dan untuk sudut dari phone holder ini memiliki sudut yang kurang lebih sama dengan gamepad sebelumnya. Selain itu di bagian tengah setelah kalian mengangkat phone holder terdapat satu buah tombol home dan 4 buah LED indikator. Dan terdapat satu buah dongle USB yang tersimpan di bagian tengah yang bisa kalian gunakan untuk di PC maupun di PlayStation 3 kalian. Oke, itu untuk bagian depannya. Dan sekarang untuk L1R1-nya di sini masih menggunakan membran. Dan untuk desainnya terasa lebih nyaman dan lebih enak digunakan ketimbang dengan gamepad sebelumnya. Oke, itu tadi sedikit bagian-bagian dari build quality dan tombol-tombol yang ada di gamepad ini. Dan sekarang kita akan melanjut ke bagian uji coba penggunaannya. Yang pertama akan kita coba sambungkan ke device smartphone Android. Dan di sini saya akan menggunakan Realme 3 Pro. Dan untuk mengoneksikannya kalian cukup menekan tombol Android plus tombol home. Nah, pada saat setelah berkedip cepat, kita cek di bagian Bluetooth. Jangan lupa nyalakan Bluetoothnya. Oke, saya terangkan sedikit. Nah, di sini sudah tersedia PG9076. Kita coba sambungkan. Dan sudah tersambung. Oke, PG9076. Dan langsung kita ke uji coba. Namun sebelum kita lanjut ke bagian pengetesan, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai sudut phone holder yang ada di gamepad ini. Sudut yang ada di phone holder ini menurut saya terlalu ke bawah hingga membuat pergelangan tangan saya harus sedikit menekuk ke belakang dan itu agak kurang nyaman untuk penggunaan dalam jangka waktu yang agak panjang. Dan setelah kita menyambungkannya ke Android, di sini terdapat dua fungsi pada saat kalian menekan tombol home. Indikator LED kedua akan nyala dan di sini yang akan berfungsi yaitu tombol multimedianya. Di sini kalian bisa menggunakan mouse dan untuk beberapa tombol contohnya A sama Y untuk menaikkan dan menurunkan volume. Jadi di sini sebenarnya fungsinya bisa kalian sambungkan juga ke TV Android dan memiliki banyak fungsi lain yang bisa kalian baca di buku manualnya. Dan tekan tombolnya sekali lagi untuk masuk ke mode gamepadnya.
Di pengujian pertama saya mencoba untuk bermain game yang sudah tersedia di Play Store, apakah sudah kompatibel atau bisa langsung digunakan, dan ada beberapa game yang memang sudah kompatibel dengan gamepad ini sehingga kalian tidak memerlukan aplikasi pihak ketiga untuk menggunakannya. Di pengujian selanjutnya saya mencoba bermain game Ark Survival Evolved, dan di sini dapat kalian gunakan juga tanpa memerlukan software tambahan. Di pengujian selanjutnya di sini saya mencoba bermain game-game emulator, dan untuk penggunaannya sebenarnya bisa kalian langsung gunakan, namun memang memerlukan sedikit konfigurasi di bagian tombol-tombolnya yang dapat kalian rubah di pengaturan dari emulator tersebut. Dan di pengujian selanjutnya di sini saya mencoba bermain game yang paling banyak dipertanyakan apakah gamepad ini bisa bermain game ini, yaitu PUBG Mobile. Dan sebenarnya gamepad ini bisa kalian gunakan untuk bermain game PUBG Mobile, cuman untuk penggunaannya agak sedikit tricky karena dari game PUBG Mobile itu sendiri sebenarnya melarang penggunaan gamepad ataupun aplikasi pihak ketiga seperti Octopus. Dan komen di bawah apakah saya perlu membuat video tutorial tersendiri untuk penggunaan gamepad ini di game PUBG Mobile. Sebenarnya gamepad ini bisa kalian sambungkan juga ke PlayStation 3, namun karena saya tidak punya, jadi kita lanjut ke pengujian PC. Dan untuk menyambungkan ke PC dan PS3 kita akan menggunakan dongle yang telah tersedia. Dan untuk selanjutnya kalian cukup menekan tombol select dan juga tombol home. Tunggu hingga LED nomor 2 menyala dan gamepad ini siap digunakan. Di pengujian pertama di PC, di sini saya mencoba bermain game Monster Hunter World, dan ternyata di game ini kalian tidak perlu melakukan konfigurasi tambahan dan kalian bisa langsung menggunakan gamepad ini. Selanjutnya saya mencoba bermain game Eternal Edge, dan di sini ada sedikit permasalahan di analog kanannya yang tidak berfungsi. Masalahnya ini saya kurang tahu apakah permasalahannya terdapat di gamepad atau mungkin ada di settingan lainnya, karena di gamepad yang sebelum-sebelumnya itu dapat langsung digunakan tanpa ada kendala sama sekali. Dan di pengujian terakhir saya mencoba bermain game racing yaitu Dirt Rally 2. Di game ini kalian tidak perlu melakukan konfigurasi lagi, kalian bisa langsung menggunakannya, namun untuk tombol L2 dan R2 nya belum mendukung sistem throttle, jadi kalian hanya bisa ya sistem sekali tekan lah, jadi kurang bisa bermain di bagian gasnya. Yang terakhir itu kesimpulan. Untuk saya pribadi yang pertama yaitu build quality-nya di sini ternyata cukup bagus dan cukup kokoh pada saat digunakan. Namun saya tetap masih bermasalah di bagian phone holdernya yang sudutnya menurut saya masih terlalu nunduk dan membuat pergelangan tangan saya agak sakit kalau saya menggunakan smartphone untuk media gamingnya. Dan salah satu yang menjadi kelebihan yaitu tersedianya dongle tambahan untuk penggunaan di PC maupun di PS3 yang dapat mengurangi lag pada saat kita bermain game secara wireless. So, itu dia tadi sedikit review dari saya mengenai IPG 9076 ini, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf kalau memang ada yang salah-salah kata ataupun salah pengucapan. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya, dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, dengan Febri di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.